B17 ke customer service 1. Bab 25. CEO pura-pura miskin. Mas. Aku berisik ya. Kamu jadi kebangun. Hilya mengusap wajahnya, ia melihat jam di dinding dan ini masih jam 11 malam. Pandangan matanya beralih kepada suaminya yang terlihat masih segar. Ia bisa menilai kalau sang suami sama sekali belum juga memejamkan matanya. Mas belum tidur. Taraf tersenyum, ada banyak hal yang saat ini sedang ia susun jadi matanya enggan terpejam. Beberapa hal yang harus ia selesaikan membutuhkannya untuk pulang, dan yang jelas ia tidak ingin meninggalkan istrinya di sini saja. Tapi Taraf merasa harus berhati-hati untuk bicara kepada sang istri. Meskipun Hilya sudah terbiasa hidup di kota orang dalam hal ini selama kuliah, tentu sangat berbeda dengan pergi meninggalkan rumah karena harus ikut sang suami. Mas, lagi mikirin apa? Aku harus ke Jakarta tapi aku nggak mau ninggalin kamu. Jadi, apa kamu berkenan ikut? Wajah Hilya terlihat sangat terkejut dan Taraf bisa melihat itu. Ia tahu permintaannya ini sangat dadakan, tapi mau bagaimana lagi, Taraf harus menangkap dalang di balik kemalangan yang menimpa dirinya. Ternyata saat ini tiba juga, gumam Hilya lirih. Tapi malam yang sangat sunyi itu membuat suara Hilya terdengar jelas di telinga Taraf. Apa kamu belum mau ikut aku? Ndak mas, aku bukannya belum mau. Aku malah sedang nunggu kamu ngajak aku ketemu kedua orang tuamu. Ya, hahaha, ya Allah aku benar-benar khawatir kamu nggak mau ke Jakarta Hil. Maafin aku yang nggak peka. Grab. Taraf memeluk Hilya dengan erat dan Hilya menepuk punggung sang suami. Taraf sungguh merasa bersalah karena tidak menyadari kegelisahan Hilya. Ya wanita mana yang tenang karena sudah menikah dengan seorang pria tapi belum bertemu dengan keluarga dari pihak suaminya itu. Bayangan ketakutan akan ditolak dan sejenisnya pasti membuatnya kepikiran. Lusa, kita akan ke Jakarta. Nanti setelah pulang dari sini aku akan minta izin ke bapak dan ibu buat ajak kamu ke Jakarta. Taraf melerai pelukannya tapi tidak melepaskan istrinya itu. Ia menangkup wajah sang istri lalu mendaratkan sebuah kiuman yang bukan hanya kecopan itu berlanjut lebih dalam dan intens. Taraf mulai membimbing Hilya untuk membuka mulutnya sehingga XX. Bolehkah? Hilya hanya mengangguk, ia cukup malu untuk menjawab pertanyaan Taraf. Pasalnya dia sudah mulai bereaksi saat tangan pria itu nono. Mas. Taraf langsung menarik tangannya kembali. Agaknya ia masih terlalu terburu-buru untuk itu. Dan apa yang ia lakukan tadi sedikit membuat Hilya terkejut. Aku nggak akan buru-buru, malam ini sampai di bagian ini saja dulu. Taraf berbaring di sebelah Hilya, ia memeluk istri dan menarik selimut. Kenapa? Apanya? Hahaha. Awalnya Taraf tidak mengerti maksud dari pertanyaan Hilya itu, tapi setelah terdiam beberapa saat ia paham juga. Nanti aja, di sini kelewat dingin kayaknya nggak seru. Kurang hot nanti. Dan lagi si Joni takut menciut. Plak. Sebuah tepukan kecil dari tangan Hilya mendarat di dada Taraf. Wajahnya memerah lagi, entahlah setiap ucapan yang keluar dari mulut suaminya membuat Hilya selalu merasa malu. Tapi dia berusaha menepis itu, mereka sudah menjadi suami istri jadi kata-kata yang sedikit nakal adalah hal yang wajar. Lalu,
besok pagi jadi nggak ke Bukit Sikunirnya? Tanya Hilya tanpa melihat wajah Taraf karena masih merasa malu. Jadi dong, jadi ayo tidur biar besok nggak kesiangan. Kalau kesiangan fix kita bakalan gagal. Hilya mengangguk, ia mendekatkan dirinya dalam pelukan Taraf agar rasa dingin itu menjadi lebih hangat. Kap, tidurlah sayang, mimpi indah. Bab 26. Hilya membangunkan Taraf saat azan subuh berkumandang. Keduanya menjalankan sholat subuh bersama dan setelah menikmati teh panas serta roti untuk sekedar mengisi perut, mereka pun berangkat meninggalkan penginapan. Nanti jalannya lumayan nanjak mas, jadi kita akan trekking dikit buat bisa lihat golden sunrise-nya. Siap istriku, tenang aja, aku bisa kok timbang naik gitu. Apalagi naikin kamu, itu lebih bisa lagi. Hilya mengusap wajahnya, entah sejak kapan suaminya ini semakin asal kalau bicara. Ini sungguhan hal yang baru, dan sepertinya semakin kesana pria yang benar-benar sudah jadi suaminya ini akan semakin lancar saja mengucapkan kata-kata sejenis. Taraf terkekeh geli melihat reaksi Hilya. Bukannya menyesal tapi dia semakin ingin mengerjai istrinya. Namun tidak untuk sekarang, setelah sampai di lokasi dan memarkirkan mobilnya, Hilya dan Taraf mulai berjalan bersama orang-orang lain yang ingin menikmati indahnya matahari terbit dari bukit yang bernama Sikunir. Banyak juga yang naik ya? Tanya Taraf, dia terus menggenggam erat tangan Hilya sambil jalan beriringan. Iya, kayaknya ada rombongan Dharma Wisata mas. Taraf hanya mengangguk-anggukan kepala. Dia sebenarnya tidak peduli dengan itu semua, saat ini ia hanya ingin fokus dengan sang istri. Satu persatu langkah menuju bukit ditapaki, masih lumayan gelap sehingga membutuhkan penerangan. Tidak ada senter dari ponsel pun jadi. Tapi para pengunjung yang lain banyak yang menggunakan senter jadi sebenarnya cukup lumayan untuk menerangi jalan. Hosh. Uhuk. Nafas Hilya terdengar terengah-engah. Taraf Langung membawa istrinya itu sedikit menepi untuk sekedar berhenti dan minum. Apa perlu aku gendong sayang? Ndak mas. Bentar lagi juga ndak apa-apa. Ini adaptasi tubuh aja kok. Hilya meyakinkan Taraf bahwa semuanya baik-baik saja. Saat ia merasa sudah cukup baik, Hilya pun kembali mengajak Taraf berjalan. Taraf setuju tapi dia ingin pelan-pelan saja. Kemampuan fisik tubuhnya jelas berbeda dengan Hilya. Jadi Taraf menyesuaikan ritme jalan dari sang istri. Nah kita bisa lihat di sini, udah rame ternyata. Maaf ya mas, kita jadi nggak dapat tempat yang nyaman buat lihat sunrise-nya. Apa mau naik lagi? Nggak di sini cukup. Bukan tempatnya yang nyaman apa enggak, tapi sama siapa buat kita berasa jadi nyaman. Taraf memeluk Hilya dari belakang. Keduanya sama-sama melihat ke arah timur, di mana sang surya perlahan mulai menampakkan wujudnya. Dimulai dari semburat kuning yang tampak seperti goresan kuas pada kanvas, dan dilanjut dengan cahaya yang mulai menyinari. Beautiful, cantik banget Masya Allah. Taraf terkesima melihat indahnya lukisan alam tersebut. Selama menjadi pelukis dan lukisannya selalu mendapat pujian, tetaplah itu bukanlah apa-apa ketimbang lukisan dari milik sang pencipta. Hilya tersenyum, ia mengeratkan kedua tangan Taraf yang memeluk perutnya. Ia membiarkan suaminya itu hanyut sesaat dengan pemandangan yang ada di depannya. Tapi ternyata Hilya salah, Taraf memang fokus dengan sunrise tersebut namun tidaklah lama.
Pipinya yang dikecup singkat sebagai bukti bahwa Taraf sudah mengalihkan pandangannya dari cahaya matahari terbit kepada dirinya. "Apa cukup lihatnya?" tanya Hilya. Yok turun. Kita sarapan dulu baru setelah itu pulang." Hilya mengangguk setuju. Memang turun lebih dulu daripada yang lain adalah cara untuk menghindari keramaian para pelancong yang datang. Kediaman Sulistyo, saat ini mereka sedang menikmati makan malam bersama. Taraf sudah sepakat dengan Hilya bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Jakarta besok malam. Tapi keduanya belum memberitahu Sulis dan Yani. Taraf berpikir untuk menyelesaikan makanan mereka lebih dulu baru bicara. Tapi tiba-tiba Sulis bertanya yang mana membuat Taraf harus menjawabnya. "Ada apa? Bapak lihat-lihat dari tadi tuh kalian kayak ndak tenang." "Apa? Ada yang mau disampaikan?" "Anu Pak, saya harus kembali ke Jakarta dan saya mau ngajak Hilya ikut." "Oh." Taraf terkejut saat Sulis memberi tanggapan. Hanya, "Oh," saja. Ia pikir ayah mertuanya itu akan melarang atau paling tidak mengatakan kalimat keberatan. Tapi ternyata tidak, ini jauh lebih mudah dari bayangan Taraf. Ia malah menjadi bingung harus berkata apa, pasalnya sebelumnya ia sudah mempersiapkan sebuah argumen jika Sulis menolak. "Enjup arep do mangkat kapan? Lalu pada mau berangkat kapan?" Kali ini Yani yang bertanya sambil membereskan meja makan. Terlihat dia begitu tenang saat berbicara seakan-akan sudah siap untuk saat sekarang. Memiliki anak perempuan tentu mereka sudah paham dan tahu konsekuensinya akan ditinggal pergi sang anak ikut suami. Maka dari itu baik Yani dan Sulis terlihat tenang. Tapi siapa yang tahu bahwa sebenarnya mereka sedikit terkejut juga. Mereka tidak menyangka bahwa akan secepat ini putri mereka meninggalkan mereka. "Besok malam Pak, Bu. Saya akan kembali ke Jakarta bersama Hilya besok malam." "Ya sudah kalau begitu, ndak banyak yang bisa Bapak Ibu katakan atau berikan. Hanya doa, semoga kalian berdua selamat sampai tujuan dan selalu rukun." Ses. Hati Hilya seperti disiram air dingin, kata-kata Sulis yang terdengar biasa itu tentu berbeda saat sampai di telinganya. Matanya menjadi mengembun dan tidak terasa menjadi basah. Hilya tahu bahwa saat ini pasti akan tiba. Ia tentu sudah menyiapkan hatinya namun tetap saja ternyata tidak mudah. Sruk. Merasa tidak bisa menahan air matanya, Hilya memilih untuk berlalu ke dapur menyusul sang ibu. Rupanya di sana ia melanjutkan tangisnya di pelukan Yani. "Nduk, ndak apa-apa. Dulu Boe juga gini pas mau ikut bapakmu. Ini hanya awal untuk menapaki gerbang kehidupanmu yang baru." Yani mengusap lembut punggung putri sulungnya. Ia sebenarnya ingin juga menangis, namun sekuat hati berusaha menahannya. Yani tidak ingin membuat Hilya semakin berat untuk pergi. "Dan sana istirahat, besok harus beres-bereskan. Meskipun gak banyak barang yang dibawa, tapi seenggaknya kamu punya barang yang ingin dibawa." Hilya hanya mengangguk sambil menyeka air matanya. Ia pun kembali ke kamar. Di sana Taraf sedang duduk di atas ranjang, ia bisa melihat jelas bahwa mata istrinya itu sembab. Ia pun menarik tangan sang istri dan membawanya duduk di sebelahnya. "Maaf ya, maaf sudah buat kamu kayak gini." "Ndak Mas ndak salah kok. Sudah sewajarnya aku ikut kemana Mas pergi." Meskipun memang benar seperti itu, tapi hati Taraf tidak merasa tenang. Bagaimanapun ini adalah rumah dan tempat di mana istrinya besar.
Ia masih ingat betul bagaimana senangnya dan senyuman yang menghiasi bibir Hilya saat bercerita bahwa ia ingin membangun pertanian milik keluarganya sendiri. Tenang sayang, aku nggak akan membuat impianmu itu hanya sekedar impian kok. Tapi untuk saat ini sejenak kamu harus pending dulu semua itu. Taraf bergumam dalam hati. Saat ini otaknya sedang menyusun sebuah rencana lain untuk kehidupannya ke depan. Bab 27. Pagi harinya Yani mengepak beberapa sayuran sebagai buah tangan untuk besan mereka. Mulai dari kol, wortel, kentang, daun bawang, dan seledri. Merasa tidak ada hal berharga lainnya yang ingin diberikan, maka dari itu Yani memberikan yang menurutnya berharga yang mereka punya, ya hasil kebun ini. Bu, ini mau dijual kemana, kok dikemas rapi? Ini buat ayah dan ibumu Taraf. Maaf Bu, enggak bisa ngasih apa-apa, cuma ini aja. Mata Taraf membelalak saat mengetahui hal tersebut. Ia bahkan kesusahan menelan saliva-nya sendiri. Pasalnya sayuran-sayuran itu jumlahnya tidak sedikit. Bahkan dia bisa membuka warung dengan semuanya itu. Itu memangnya nggak kebanyakan Bu, hehehe. Taraf berusaha untuk menolak tapi bingung juga. Ia melihat Yani begitu antusias saat ini dan tidak mungkin dia tidak mau menerimanya. Oh ndaklah, segini itu ndak banyak. Taraf hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia juga pasrah saat diminta membuka mobil agar semua sayuran yang sudah dikemas rapi itu bisa diangkut semuanya. Hahaha, mobil mewah kok buat angkut sayur. Yan, mantumu emang kaya tapi mbok yo ojo kebangetan. Opo kamu ndak tahu kalau mobil itu mahal? Jika Taraf sangat terkejut dengan suara wanita yang baru saja mencibir itu di hari yang masih pagi, maka tidak dengan sang ibu mertua. Melihat ekspresinya yang tenang dan hanya membuang nafasnya kasar, Taraf bisa tahu bahwa Yani sudah tidak ambil pusing oleh omongan Anjarwati. Ya, wanita itu lagi yang seakan tidak ada habis-habisnya mulutnya berkata buruk tentang Hilya dan keluarganya. Bayu Anjar, ini tuh bukan buat angkut. Tapi mantuku ini mau balik ke Jakarta sama Hilya juga. Jadi semua sayuran itu adalah oleh-oleh. Ho, emang kamu ndak izin poyan? Moso ngasih oleh-oleh orang kota sayuran begitu? Ekspresi wajah Yani masih tetap tenang, tapi tidak dengan Taraf. Sungguh sangat kesal dengan mulut liar wanita paruh baya itu. Ia pikir dengan kejadian kemarin wanita itu akan berhenti tapi ternyata tidak. Wanita itu terus mencari celah untuk menghujat dan mencibir. Taraf ingin berjalan maju ke arah Anjar untuk memeringati wanita itu, namun tangannya ditahan oleh Yani. Yani menggelengkan kepalanya kecil sebagai tanda bahwa Taraf tidak perlu melakukan apapun. Namun Taraf tentu tidak bisa diam saja. Terlebih kata-kata Anjar yang terbaru sudah menyangkut nama istrinya. Yan, apa kamu ndak takut Hilya dibawa ke Jakarta? Kalian itu beneran gak selevel sama mantumu itu? Jangan-jangan Hilya hanya mau dijadikan babu di sana. Cukup Nyonya Anjarwati yang terhormat. Sedari tadi saya sudah diam atas banyaknya penghinaan yang Anda lontarkan terhadap ibu mertua saya. Dan sekarang Anda menghina istri dan keluarga saya yang sama sekali tidak Anda kenal sebelumnya. Hilya, istri saya akan jadi ratu di rumah saya. Ayah dan bunda saya adalah orang yang sangat bijak dan baik sejauh ini. Saya rasa kekhawatiran Anda terhadap istri saya sangat tidak diperlukan, karena dia akan mendapatkan yang terbaik dalam hal apapun. Keluarga Dwilaga, bukanlah keluarga yang bisa Anda remehkan sedikitpun.
Selama ini Taraf tidak pernah membawa nama keluarganya. Namun ucapan Anjar baru saja sama halnya menghina keluarganya. Ia tentu tidak bisa tinggal diam jika ada yang mengusik nama keluarganya. Dalam sejarah klan Dwilaga, tidak pernah ada wanita yang tersakiti. Semua wanita yang berada di kediaman Dwilaga akan mendapatkan kasih sayang dan kehidupan yang sangat baik versi Dwilaga. Ya kalian tahulah gimana bucinnya para lelaki Dwilaga. Ah iya, saya juga bisa menuntut Anda atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dwilaga mempunyai tim kuasa hukum dari Abhinawa di mana mereka adalah salah satu kuasa hukum terbaik. Tidak percaya? Silakan searching. Anda kaya kan? Punya ponsel pintar kan? Gunakan itu untuk mencari informasi, jangan hanya dipakai untuk pajangan dan bergaya. Taraf langsung menuntun masuk Yani ke dalam rumah meninggalkan Anjar yang berdiri terpaku dengan semua ucapan Taraf. Tatapan mata Yani saat ini kepada menantunya adalah tatapan penuh kekaguman. Yani sama sekali tidak menyangka bahwa menantunya memiliki wibawa seperti itu. Ia menjadi yakin bahwa Hilya pasti akan baik-baik saja nanti di kota orang. Apa ibu baik-baik saja? Hehehe iya bu enda apa-apa. Makasih ya udah bantuin bu e. Dan sekarang bu e tak beres-beres yang lainnya dulu. Ah iya? Itu sayuran tolong masukin ke mobil, soalnya tadi belum semua. Taraf mengangguk, ia merasa tenang pasalnya Yani sungguh terlihat baik-baik saja. La menghembuskan nafasnya, keluarga sang istri ini sungguh sederhana dan tidak neko-neko. Mengetahui dirinya adalah orang yang mungkin dikatakan kaya, mereka pun juga bukannya yang terkejut hingga berlarut-larut. Namun ketenangan yang Taraf dan Yani rasakan tidak berbanding lurus dengan Anjar. Wanita itu awalnya ragu untuk membuka ponselnya dan mencari dua nama yang tadi disebutkan Taraf. Akan tetapi rasa penasarannya yang besar membuat Anjar pun melakukan hal tersebut. Emang apa hebatnya Dwilaga? Allah yo paling hanya. Mulut Anjar berhenti berucap dan saat ini malah terbuka lebar. Dwilaga yang ia ketik di laman pencarian langsung muncul dan menampilkan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Pemilik salah satu universitas terbaik, pemegang tampuk kekuasaan rumah sakit, pemilik beberapa mall dan masih banyak lagi. Tidak berhenti di situ, Anjar juga menuliskan nama Abhinawa. Dan itu semakin membuatnya syok. Apa ada orang yang seperti ini? Apa suami dari Hilya ini benar-benar salah satu dari mereka? Sruk-bruk. Anjar menjatuhkan tubuhnya di kursi teras rumahnya berikut ponselnya. Seketika kepalanya terasa berdenyut, ada sebuah rasa takut yang menyelimuti hatinya saat ia mengingat ancaman Taraf tentang pelaporan fitnah dan pencemaran nama baik. Sialan, mengapa Yani bisa dapat mantu dari kalangan begitu? Arg. Bab 28. Waktu berangkat Hilya dan Taraf pun tiba, satu hal yang membuat Hilya berat adalah Hafiz. Adik lelaki satu-satunya Hilya itu terus menangis sedari sore tadi. Fis, kamu iho udah gede masa nangis gitu. Nanti kalau libur dijemput buat main ke Jakarta. Bener iho mbak, awas ngapusi, bohong. Taraf mengusap lembut kepala Hafiz, dia meyakinkan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Jadi ia berkata untuk tidak khawatir. Secara bergantian Yani dan Sulis memeluk putri mereka, pun dengan Taraf. Sulis juga mengatakan sesuatu kepada Taraf yang intinya adalah ia menitipkan putrinya. Taraf tentu dengan sepenuh hati akan menjaga wanita yang ia cintai. Kami pamit dulu Pak, Bu, Assalamualaikum. Brum.
Mobil Rubicon itu mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Hilya menuju jalan. Pelan tapi pasti, mereka mulai menjauh dari lingkungan tempat kelahiran Hilya. Tes. Air mata Hilya tidak lagi bisa ia bendung. Ia bahkan sampai terisak. Taraf membiarkan istrinya itu sejenak larut dengan dirinya sendiri. Ia ingin Hilya mencurahkan semua rasanya saat ini. Maaf mas, nggak seharusnya aku kayak gini. Ya nggak apa-apalah. Wajar kok kalau kamu sedih gini. Kalau kamu nggak nangis malah aneh. Tapi mau apapun ekspresi wajahmu, kamu tetap cantik di mataku. Hilya terkekeh kecil mendengar ucapan suaminya. Ia kini tahu bahwa Taraf adalah orang yang hangat dan bisa membuat suasana kaku menjadi cair. Perjalanan yang lumayan lama dan tentunya jauh bagi Hilya, membuatnya bolak-balik memejamkan mata. Sebenarnya ia berusaha keras untuk membuka matanya agar bisa menemani Taraf saat mengemudi. Namun ternyata matanya kembali terpejam setelah terbuka beberapa waktu. CK3, Mas, kita di mana? Cirebon, kita istirahat sebentar. Cari makan yuk, kamu pasti lapar. Hilya mengangguk, Taraf menggandeng tangan istrinya saat berjalan di kawasan rest area. Meskipun ia yakin bahwa tidak akan ada bahaya di tempat itu, tapi instingnya mengatakan bahwa ia tetap harus hati-hati, terutama perihal Hilya. Maaf ya kamu harus kayak gini. Sesal Taraf. Ya saat ini Hilya diminta oleh Taraf mengenakan sebuah kacamata, masker dan menutupi kepalanya dengan jaket hoodie. Sedangkan Taraf sendiri ia mengenakan topi dan juga sebuah kacamata. Bahkan Taraf memasang sebuah kumis palsu tipis. Taraf melakukan semua itu bahkan sengaja berangkat saat malam hari untuk menutupi identitasnya. Entahlah ia hanya merasa harus melakukan seperti apa yang ia pikirkan. Nggak apa-apa mas, kamu pasti punya pemikiranmu sendiri. Taraf mengusap lembut kepala Hilya. Ia sungguh bersyukur istrinya begitu paham tentangnya. Sekitar setengah jam, mereka kembali naik ke mobil dan bersiap melanjutkan perjalanan. Taraf melihat ke sekeliling area istirahat itu, dan ia bersyukur bahwa di sana tidak ada orang yang mencurigakan. Mas, apa mau aku gantiin nyetirnya? Kamu bisa bawa mobil kah? Tapi nggak perlu sayang, aku aja yang nyetir, kamu cukup duduk tenang. Tidur aja ya. Aku nggak masalah kok. Sebenarnya saat ini wajah Hilya tengah memerah. Setiap Taraf memanggilnya dengan panggilan, sayang, ia merasa malu karena belum terbiasa. Tapi mungkin ia harus mulai membiasakan telinganya dengan panggilan itu, karena Taraf begitu ringan dalam mengucapkannya yang sesungguhnya hatinya pun merasa senang. Mobil mulai membelah jalan bebas hambatan. Tidak lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Taraf memprediksi bahwa mereka akan sampai dini hari nanti. Ia melihat sepintas ke arah Hilya, istrinya itu tidur dengan lelap. Saat mengantri di gardu tol, Taraf membenarkan posisi kursi milik Hilya sehingga terasa lebih nyaman. Dia juga menyelimuti tubuh istrinya dengan jaket miliknya. Mungkin ini terlalu dini, tapi rasa sayang dan cinta Taraf terhadap Hilya sudah bertumbuh dengan cepat. Ia ingin segera menyelesaikan semua masalah ini dan kembali lagi ke tempat di mana Hilya berada. Sebuah rencana yang ia susun yakni ia ingin tinggal di lingkungan tempat Hilya lahir. Bahkan dia sudah mencari informasi tentang tanah yang dijual. Ia berencana membangun rumah di sana dan tinggal di tempat itu. Meski masih wacana tapi Taraf serius tentang keinginannya tersebut. Karena baginya yang seorang seniman,
mau di mana saja tempat tinggalnya itu tidak akan jadi masalah. Dia tidak bekerja dengan ikatan waktu dan tempat, jadi seharusnya ini akan lebih mudah. Untuk Nizam dan Luhan, dia bisa menjadikan mereka sebagai pengelola galeri yang ada di Jakarta, atau mereka bisa ikut bersamanya. Semuanya bisa diatur sedemikian rupa. Namun saat ini yang terpenting adalah mengungkap dalang di balik kecelakaan yang terjadi padanya. Aku kok ngerasa rencana mereka ini agak miss ya. Kalau mereka mau bunuh aku, seharusnya cukup ditenggelamin di laut kan beres. Ngapain kudu dibuang di kebun? Ah iya Aunty Bri, aku harus ngehubungi Aunty Brisia kalau udah sampai rumah. Sepanjang mengemudikan mobil, Taraf terus berpikir tentang semua peristiwa yang terjadi padanya. Namun sebenarnya jika ditarik garis lurus, kunci dari semuanya adalah ingatannya yang hilang. Taraf yakin jika ingatannya kembali maka semuanya akan jadi lebih mudah dari ini. Hah? Ini juga? Ngapain ada yang mau TBGS? Padahal kan sebenarnya tuh lukisan salah nama and konsep. Seharusnya itu tuh lukisan sunrise atau matahari terbit, tapi malah sama Tuan Romario dibilang sunset atau matahari terbenam. Ya suka-suka dia sih, hanya saja kenapa beliau minta aku buat melukis dua lukisan yang mirip ya. Taraf mengusap wajahnya kasar. Ia mengingat waktu itu dia memang masih kecil, Romario menghubunginya untuk membuat sebuah lukisan dengan contoh gambar dari sebuah foto. Tapi selang 1 hari permintaan pria itu berubah, yakni dia meminta dibuatkan 2 buah. Hanya saja yang lukisan yang kedua tidak perlu diberi nama Raka Pitore, dan ada detail yang dihilangkan. Jika dilihat sekelebat akan terlihat sama, namun jika diperhatikan secara seksama ada beberapa detail yang hilang. Sepertinya kalau udah sampai aku harus lihat lagi tuh lukisan. Kayaknya ada sesuatu di sana. Bab 29. Sekitar pukul 2 malam menuju dini hari, Taraf masuk ke pekarangan kediaman Dwi Laga. Ia merasa begitu senang akhirnya bisa kembali melihat rumah di mana ia tinggal dan dibesarkan. Tidak dipungkiri bahwa ia sangat rindu dengan semua tawa dan juga kasih sayang dari semua orang di rumah itu. Terutama sang bunda. Hilya sayang, panggil Taraf lirih. Dia tidak ingin membuat istrinya terkejut. Maaf mas. Aku bener-bener tidur. Kita udah sampai di mana? Rumah. Deh. Meskipun Hilya sudah mempersiapkan hati, tapi tetap saja dadanya berdegup kencang. Rasa takut memenuhi hati dan pikirannya saat ini. Serit. Hilya menoleh ke arah Taraf saat tangannya digenggam oleh sang suami. Bukan hanya itu, Taraf juga mengecup singkat pucuk kepala Hilya. Nggak apa-apa, semuanya akan baik-baik aja. Jangan takut, jangan gugup, oke? Bohong kalau aku nggak takut ataupun gugup mas. Tapi ayo. Hilya semakin erat menggenggam tangan Taraf. Itu membuat Taraf lega, pasalnya wanita yang menjadi istrinya itu bukanlah wanita yang mudah ciut atau rendah diri. Meskipun terlihat jelas sekali dalam raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran, tapi sebuah tekad keberanian dia coba untuk lakukan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Percobaan pertama Taraf untuk masuk ke rumah tidak mulus rupanya. Ini masih jam 2 jadi belum ada yang bangun. Biasanya orang rumah ini akan bangun sekitar pukul 3 ke atas. Mas, apa kita tunggu di mobil aja sampai subuh? Kasihan kalau ganggu tidur gini. Taraf menggeleng cepat, seandainya bukan ayah, bundanya pasti adiknya akan mendengar ketukan pintu dan salam yang ia lalukan.
Tok tok tok. Ayah, Bunda, Fisya, abang pulang. Tap 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 ceklek. Alhamdulillah akhirnya kamu pulang Taraf. Kaluna, ya Kaluna lah yang keluar untuk membuka pintu diikuti oleh Yasa. Namun kedua orang tua itu amat sangat terkejut melihat putra mereka yang berdiri di depan pintu sambil menggenggam tangan seorang gadis cantik berhijab. Dilihat sepintas, usia gadis itu mungkin tidak jauh dari Fisya. Hanya saja gestur tubuh dari si gadis itu terasa takut saat mereka berdua muncul. Abang, ini Hilya Nadira, istri Taraf. Ah istri, apa? Tubuh Kaluna terhuyung dan seketika itu ditangkap oleh Yasa sehingga tidak jatuh ke lantai. Wanita parubaya itu memijit kepalanya yang saat itu langsung terasa berdenyut. Masuk dulu Taraf, dan Nak Hilya. Kita bicara di dalam, ucap Yasa sambil memapah istrinya. Taraf menuntun Hilya untuk masuk. Tangan wanita itu semakin berkeringat dingin saat melihat reaksi dari ibu suaminya. Ia sungguh takut jika mereka benar-benar tidak menyukai keberadaan dirinya saat ini. Rasanya saat ini bahkan Hilya akan menangis. Tapi sekuat hati ia menahannya. Nah nak, duduklah. Taraf ambil minum dulu, kasihan Hilya. Ambilkan juga untuk bundamu. Taraf mengerti, ia pun bangkit dari posisi duduknya. Tapi tangan Hilya seakan enggan untuk melepas tangannya. Nggak apa-apa, ayah bunda nggak makan orang kok. Tara. Tawa keras keluar dari mulut Taraf mendengar teriakan kedua orang tuanya. Hilya yang saat ini ditinggal Taraf ke dapur hanya diam sambil menundukkan kepala. Bahkan tidak menyadari bahwa Kaluna sudah duduk di sebelahnya. Sebuah sentuhan lembut yang dilakukan ibu mertuanya itu pada tangannya baru membuat Hilya sadar. Maaf ya nak, bukan maksud bunda seperti ini. Bunda hanya kaget aja anak itu maksud bunda. Taraf pulang sambil membawa gadis cantik sepertimu dan mengatakan kepada kami bahwa kamu adalah istrinya. Maaf kalau ini mungkin nggak pantas. Apa Taraf udah berbuat jahat sama kamu, jadi kamu terpaksa menikah dengannya? Shoot. Hilya yang awalnya masih menunduk kepalanya seketika itu langsung mendongak untuk melihat wajah Kaluna. Ia pun seketika menggelengkan kepalanya untuk menyanggah semua praduga dari ibu mertuanya itu. Saat ini tatapan mata Yasa dan Kaluna yang terarah padanya bukanlah tatapan marah melainkan iba dan sebuah rasa bersalah. Hilya menduga bahwa saat ini mereka sedang salah paham kepada putra mereka sendiri. Bapak, Ibu, Mas Taraf tidak pernah berbuat jahat atau buruk terhadap saya. Kami menikah atas dasar suka. Apa nih? Dikiranya aku ngapain Hilya, ish tak patut. Ayah bunda suzon banget sama anak sendiri. Plak. Taraf yang baru kembali dari dapur langung mendapat sebuah pukulan kecil di kepalanya dari sang ayah. Terlihat sekali wajah marah dari Yasa itu. Tapi ia sebisa mungkin menahannya karena ada sang menantu di situ. Nak kamu jangan takut. Jangan membela. Kalau emang anak ini buat salah, nanti ayah yang akan hukum. Agaknya ucapan dari Hilya tadi tetap masih belum meredakan kesalahpahaman Yasa dan Kaluna. Terlihat sekali Kaluna menganggukkan kepalanya dengan begitu kuat. Ya nak, kami akan menghukum Taraf dengan berat. Mau cambuk atau apapun boleh. Astagfirullah ayah bunda, aku nggak sebejat itu. Kenapa sih pikiran ayah sama bunda buruk banget ke anak sendiri? Hei Taraka Abias Dwilaga, bagaimana bunda dan ayahmu ini nggak berpikiran buruk?
Kamu selama ini deket sama wanita aja nggak pernah, anti malah. Kok bisa-bisanya bilang anak gadis orang sebagai istri? Kamu apakan dia hah? Hilya rasanya ingin bersembunyi di lubang tikus saat ini juga melihat kesalahpahaman ini. Bapak Ibu, saya sungguh tidak menikah karena terpaksa. Mas Taraf menikahi saya dengan baik dan bahkan mahar yang sangat besar. Saya mau menikah dengan Mas Taraf karena saya memang mencintainya. Jadi tidak ada unsur paksaan sama sekali. Mungkin penjelasan lengkapnya biar Mas Taraf saja. Kaluna takjub mendengar suara Hilya yang lembut. Sebenarnya dalam hati dia suka dan bersyukur, Taraf mendapatkan gadis sebaik ini untuk jadi istrinya. Tapi dia tidak bisa tinggal diam jika Taraf melakukan sebuah kesalahan. Ia takut akan pengalamannya dulu, meskipun semuanya adalah dari sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi ya, Bun, ceritanya begini. Taraf mulai menceritakan dari awal hingga akhir. Dia juga menjelaskan mengenai alasan mengapa dia harus berpura-pura untuk sakit parah. Semua Taraf katakan secara gamblang. Terlihat Yasa dan Kaluna mulai mengerti, tatapan mereka kepada Hilya pun berubah menjadi tatapan penuh rasa terima kasih. Grab. Kaluna memeluk tubuh Hilya, gadis yang sudah jadi menantunya itu sungguh memiliki hati yang baik. Tidak mudah menolong orang asing yang tidak diketahui identitasnya, resikonya juga bukanlah kecil. Terima kasih nak, terima kasih udah nolongin anak bunda. Dan maaf karena tidak memberikan pernikahan yang layak untukmu. Kami sungguh malu, hak anak itu benar-benar. Seharusnya kalau mau nikah tuh ngomong Tara. Taraf pikir setelah menjelaskan dengan baik kemarahan sang bunda berhenti, tapi ternyata tidak. Masih ada poin lain yang membuat ibu ratu dalam rumah itu murka. Kayaknya gak akan habis 1-2 hari ini mah ngomelnya. Bab 30. Babak kedua, tatapan tidak percaya sekaligus curiga dilayangkan oleh Fisya, sang adik. Taraf hanya bisa pasrah untuk kembali menjelaskan kepada adik satu-satunya itu. Bangga dipaksakan sama abang. Fisya, enggak iya. Udah dibilang enggak ih. Taraf sungguh gemas, ia berpikir Fisya tidak akan seperti ayah dan bundanya, tapi ternyata sama saja. Hingga lepas sholat subuh, dirinya masih dianggap sebagai tersangka penculikan gadis cantik di bawah umur. Wajah Hilya yang manis seperti tidak sesuai dengan Taraf. Padahal menurut Hilya, Taraf memiliki wajah yang rupawan perpaduan ayah dan bundanya. Namun suaminya itu dianggap kurang bersanding dengan dirinya. Hilya yang sedari awal sudah minder saat mengetahui siapa suaminya itu, kini malah merasa sangat malu. Lah berpikir bahwa keluarga Taraf dengan nama besar yang mengikutinya itu akan terkesan menakutkan, serius dan dingin. Ia juga tahu bahwa ayah dari suaminya merupakan seorang profesor yang merangkap sebagai rektor yang memiliki aura dingin dan kaku. Namun semua anggapannya itu terpatahkan saat melihat interaksi mereka. Kini Hilya menyadari dari mana asal sikap absurd dan aneh suaminya yang terkadang muncul tanpa permisi. Semua berasal dari keluarganya, namun Hilya menyukainya. Suasana kekeluargaan yang hangat dan sederhana ini membuatnya merasa nyaman. Ndak kok, Mas Taraf beneran gak maksa. Beliau orang yang baik dan lembut. Tuh kan, ya udahlah ya sekarang biarin istri abang istirahat dulu. Kasian badannya pasti pegel-pegel tidur di mobil. Ah iya ya bun, ada oleh-oleh dari bapak dan ibu di mobil. Tolong ya. Tanpa menunggu jawaban dari kedua orang tuanya, Taraf langsung menarik Hilya dan membawanya ke kamar. Kaluna,
Yasa dan Fisya hanya bisa membuang nafas mereka. Sungguh ini sebuah kejutan yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Bagi Amana bisa Taraf menghilang selama 2 bulan lebih dan tiba-tiba pulang sambil membawa istri. Satu sisi mereka senang tapi satu sisi yang lain mereka merasa amat sangat sedih dan bersalah. Menikahi seorang wanita di mana keluarga dari pihak pria tidak muncul pasti akan menimbulkan banyak gunjingan. Kita harus mengunjungi rumah Hilya Mas, ucap Kaluna memberi usul. Ya, kita memang wajib ke sana. Kita harus menyapa keluarga besan dan meminta maaf. Ah iya, ayo kita keluarkan dulu itu apa yang tadi dibilang Taraf. Doeeng. Wajah mereka bertiga seketika membeku saat melihat apa yang ada di dalam mobil. Sayuran yang begitu banyak itu tidak pernah mereka duga sebelumnya. Abang mau buka warung. Hush, bukan Fisya. Itu tadi katanya oleh-oleh. Hah, kita bagiin aja ke paman dan bibimu pasti semua bakalan sebagian kalau segini banyaknya. Hari ini Taraf menitipkan Hilya kepada sang bunda, mengingat dia memiliki banyak hal yang harus diurus maka mungkin satu hari ini dia akan full berada di luar. Jangan diusilin Iho ya bun. Pelak. Kaluna kesal sekali melihat wajah iseng sang putra. Beberapa bulan sudah membuatnya merasa kehilangan, tapi saat di depan mata anak itu membuatnya kesal. Hehehe. Maaf ya bun. Pasti bunda sedih banget abang nggak ada kabar. Tapi terima kasih, berkat doa bunda abang bisa pulang dengan selamat plus bonus bawa istri yang cantik dan baik. Kaluna tidak banyak bisa bicara, tenggorokannya tercekat, sehingga ia lebih memilih untuk memeluk sang putra yang kini sudah tumbuh menjadi seorang pria beristri. Taraf mencium tangan dan pipi Kaluna, lalu ia mencium kening Hilya. Dari wajah sang istri ia tahu bahwa Hilya masih enggan untuk ditinggal. Tapi seketika Hilya tersenyum yang berarti ia tidak masalah. Kayaknya aku akan sedikit lama, bersenang-senanglah dengan bunda. Iya mas, hati-hati. Hilya mengantarkan Taraf hingga ke pintu. Saat Taraf sudah pergi, ia kembali ke dapur di mana Kaluna berada. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan di rumah nak? Awalnya Hilya malu, tapi dia senang saat ibu mertuanya itu terlihat antusias mendengar ceritanya. Hanya dalam hitungan menit keduanya sudah akrab. Kaluna bahkan takjub dengan kemampuan memasak Hilya. Ya, mereka memutuskan untuk membuat makan siang setelah melewatkan sarapan dengan roti oles selai saja. Di sisi lain, Taraf saat ini menuju laboratorium milik Brisya, teman dari sang ibu sekaligus seorang ilmuwan. Tadi dia sudah meminta janji temu dan tentu saja Brisya sangat senang bertemu keponakannya itu. Ya dia menganggap anak dari Kaluna seperti keponakannya sendiri yang mana memang hubungan keluarga mereka adalah baik. Halo Aunty, gimana kabar Aunty? Ponakanku yang manis, Aunty kangen banget tahu. Jarang banget bundamu itu ngunjungi Aunty. Kamu juga. Jadi ada apa nih? Serum penghilang ingatan, apa Aunty menjualnya secara bebas?